Kebencian Tuan bukanlah kebencian pribadi. Tapi bagaimanapun juga, klan kita hanyalah salah satu dari banyak kaisar. Apa yang dikatakan Ke Tianshu adalah eufemisme, dan dia benar-benar tidak berpikir bahwa kebencian Bai Guanxing adalah kebencian pribadi. Dan, aku melihat ketiga leluhur klan Kaisar Ke saling pandang, dan akhirnya Ke Yuheng berdiri dan berkata, lagi pula, perjuangan Kaisar ini, bagaimanapun, adalah yang pertama bagi klan kita untuk mengibarkan panji-panji kebenaran. Semua kekhawatiran dari klan Dike telah diungkapkan, dan bagian dalam surga yang diminta terdiam beberapa saat, hanya untuk melihat Bai Guanxing mengangguk lagi dan lagi. Saya mengerti, dan saya mengharapkannya sejak lama, dan tentu saja saya sudah memikirkan bagaimana menjawabnya. Katakan satu persatu. Bai Guanxing bangkit dengan tangan di punggung, dan masuk ke dalam kuil Wentian. Pertama-tama, secara alami lebih mudah untuk tetap berpegang pada pangkalan sendiri daripada melawan dunia. Tetapi bukankah klanmu ingin menjadi kaisar surga? Bai Guanxing melirik ketiga leluhur Ke Tianshu. Jadi berapa harga dan risiko yang harus dibayar? Ketika Kaisar Ke dan Kaisar Langit tercabik-cabik, Anda sudah memikirkannya. Ke Tianshu terdiam. Sementara Bai Guanxing berkata dengan keras. Kedua, berapa lama Kaisar Ke dapat meninggalkan bea cukai? Anda sebaiknya memberitahu saya angka tertentu. Begitu kata-kata ini keluar, semua Ke Tianshu tetap diam. Tetapi kali ini tidak diam. Tetapi tidak bisa berkata-kata. Bai Guanxing menatap mereka. Dengar. Kamu tidak bisa memastikannya sendiri. Kurasa Kaisar Ke tidak tahu. Tidak ada orang luar di sini. Jadi Anda mungkin juga mengatakan bahwa Spike sangat kuat. Dan Kaisar Ke dapat dianggap sebagai jenius langka dari klan Kaisar Ke Anda. Ditekan oleh Spike, dia diharapkan untuk mencapai alam kekaisaran dalam hidupnya. Tentu saja, klanmu juga menghabiskan banyak pengetahuan untuk ini. Ke Tianshu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Jelas, semua orang tidak bodoh. Terutama di depan putra Baize. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa tahun Kaisar Ke akan menjadi seorang kaisar. Tentu saja, ketidaktepatan benar-benar ketidaktepatan, dan bukan dalam jarak yang tidak terbatas. Mungkin kaisar hanya bisa menjadi kaisar langit dalam satu dinasti. Bagaimanapun, bakat kaisar ada di sana, dan kemampuan kaisar bintang 7 mereka untuk mempromosikan Ke Yutian sebagai patriark sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kaisar Ke, Kaisar Cheng, pergi keluar, benar-benar dapat meningkatkan moral klan. Pada saat ini, dia melihat Bai Guanxing dan berkata lagi, tapi jangan lupa, Kaisar Ke tidak akan meninggalkan adat istiadat, dan sekutu Kaisar Langit akan tetap bermusuhan denganmu. Pernahkah kamu memikirkannya? Justru karena Kaisar Ke sekarang ditekan oleh Paku Dao sehingga pengadilan surgawi dan klan kaisar lainnya terus menyerang klan Ling. Bagaimanapun, Bai Guanxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lebih jauh, itu adalah Kaisar Ke, Kaisar Cheng Cheng, yaitu, satu kaisar, satu kaisar. Kapan hanya ada satu kaisar yang berjuang untuk mati? Pertarungan kaisar mana yang bisa diselesaikan dengan pertarungan antara dua kaisar? Kata-kata ini bisa dikatakan membuat Qin Yichen serius, dan Ke Tianshu juga serius dan tidak bisa dijelaskan. Terutama ketika Bai Guanxing berbicara tentang seorang kaisar, dia tampaknya tidak menghina, tetapi itu tidak berubah. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa putra Baize memiliki kualifikasi untuk meremehkan seorang kaisar. Mengenai waktu dan tempat apa yang baik untuk orang-orang dan bagaimana dunia bisa 100% yakin? Bai Guanxing menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum. Saya samar-samar merasa ada ahli di sekitar kaisar. Ke Tianshu tercengang. Tuan berarti, bahkan jika suamimu terlahir kembali, kamu tidak bisa mengatakan cukup untuk menerobos Ling Xiao. Kaisar berjuang melawan kaisar. Jika bisa sempurna, apakah Anda masih perlu bertarung? Bai Guanxing berkata, ketika kaisar bertempur, kamu hanya dapat menghadapi variabel dan menyelesaikan variabel. Dan kamu harus mengatakan bahwa kamu berdiri di atas kaisar. HMPH. Kamu tahu yang sebenarnya. Tiba-tiba, Bai Guanxing memikirkan sesuatu, menatap Ke Tianshu dengan senyuman kecil. Aku pernah mendengar dari tuanku sebelumnya. Dia berkata bahwa jika ahli warismu adalah Kaisar Ke, dan pewaris Ke Tianji adalah Ke Tiangui, maka Kue Tiongji adalah Kaisar Ke, dan Kaisar Ke adalah komandan Dewa Kekaisaran. Begitu dia mengatakan ini, wajah Ke Tianshu sedikit berubah, menikmati perbedaannya. Selanjutnya, klan Kaisar Ke Anda sekarang memiliki seorang kaisar, kan? Sementara Bai Guanxing berbicara, dia melihat ke arah klan Kaisar Ke melalui kuil Wentian. Begitu dia mengatakan ini, Ke Tianshu terkejut, dan bahkan Qin Yichen pun terkejut. Masih ada seorang kaisar di klan Kaisar Ke. Tidak heran, jika tidak ada kaisar, Kaisar Yuan Tian akan mengambil tindakan itu sendiri. Ke Tianshu tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka bahwa kartu truf besar klannya akan begitu diremehkan oleh putra Baize. Ah ya, klan Anda tidak hanya memiliki seorang kaisar. Tetapi Kaisar Ke juga memiliki seorang guru. Siapa tuannya? Biar ku beritahu, mungkin aku masih kenal dia. Begitu dia mengatakan ini,
Qin Yichen juga menjadi penasaran. Tetapi Ke Tianshu ragu-ragu untuk sementara waktu. Tampaknya bahkan bagi putra Baize, dia tidak mau memberitahu rahasia terbesar klannya. Itu, Tuan. Tuan Yu Tian berkata bahwa ketika dia menjadi seorang kaisar, dia akan membantu ras kita untuk memperjuangkan posisi kaisar. Ingin menyiapkan sesuatu. Bai Guanxing melirik secara diagonal, dan mencibir. Guru mana yang dikagumi Kaisar Ke? Tidak sebaik Heiju bagi Kaisar Yuan Tian. Kata-kata ini membuat wajah Ke Tianshu jelek dan tidak bisa diucapkan. Dan Bai Guanxing menatap matanya dan sepertinya tidak ingin mempermalukan pihak lain. Sekarang, bisakah saya mengatakan poin ketiga? Ke Tianshu diam. Tetapi dia tampaknya telah menyetujui 2 poin Bai Guanxing sebelumnya. Ketiga, kamu khawatir bahwa pasukan yang mengiring celah Zedeguan akan menyebabkan jatuhnya celah Zedeguan. Dan klan kerajaan dari semua pihak akan merusak klan Zomerlang, menyebabkan kegagalan biru dan kuning. Bai Guanxing mengusap dagunya dan berkata, jangan khawatir. Kamu ingin menjadi kaisar hari ini. Dan klan Xiawang juga menginginkannya. Jadi bahkan jika klan Xiawang mengetahui Zhenmo Guan untuk mengirim pasukan dan jenderal, itu akan tidak bermasalah. Kecuali jika mereka bisa menjamin bahwa setelah menerobos penghalang iblis kota, mereka masih bisa bertarung melawan kaisar lain sepertimu. Jika tidak, mereka tidak akan bergerak. Qin Yichen setuju, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Bai Guanxing masuk akal. Putri Wenxing lemah dan lemah. Artinya, klan Xiawang akan sama dengan istana iblis kuno. Dan mengawasi klan kita dan anjing surgawi menggigit, berkik dan kerang. Bai Guanxing menghela nafas pelan. Jika kamu ingin menjadi nelayan, kamu juga harus memiliki kemampuan ini. Setidaknya klan Xiawang benar-benar tidak mau tunduk pada Yuan Tiandi. Yang terakhir juga tahu ini. Saya ingat orang itu dari klan Xiawang. Mengapa dia dinamai Raja Xietian saat itu? Pada saat itu, siapa yang mengumumkan Raja Xietian untuk datang dan menerima gelar kaisar? Itu adalah senior kaisar. Percaya atau tidak, itu bukan pintu kaisar yang sama. Tetapi jika Anda berubah menjadi Raja Surgawi lain, Anda tidak akan bisa meninggalkan klan Xiawang. Qin Yichen memahami bahwa kanonisasi Xie Tianwang, Raja Surgawi, mungkin diambil oleh orang kuat tertentu dari klan Xiawang yang memegangi hidungnya. Akhirnya, mata Dewa Bai Guanxing berkedip-kedip, seolah menjawab pertanyaan keempat. Inilah yang paling dikhawatirkan Ke Tianshu. Bagaimanapun, setelah Bai Guanxing bangun, dia berencana untuk menaklukkan semua klan kekaisaran. Dan sulit untuk menduga bahwa itu bukan untuk balas dendam. Selain itu, alasan balas dendam bukanlah untuk klan kaisar. Tetapi, banyak klan kaisar sekarang menikam pisau di punggung selama bencana itu.